Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Masalla ala salatan sallallahu alaihi wasallam biha asra." Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu salawat, Allah membalas rahmat kasih sayang kepada kita. Di hadis lain juga dijelaskan, "Aulan nasi biyaumal qiyamati aktsarhum ala salatan." Sedekat-dekat manusia, sehampir-hampir manusia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah manusia yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miliaran umatnya Rasulullah, tetapi yang dijamin dekat sama Rasul adalah umatnya yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah kembali fitri, kembali suci. Selama 1 bulan penuh kita melaksanakan salat, baik salat wajib, baik salat tarawih, begitu juga salat sunnah, dibarengi dengan zikir, tadarus Al-Quran, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menghapus kesalahan, kehilapan kita selama 11 bulan yang lalu. Suatu keberuntungan hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih mendapatkan bulan suci Ramadan dan masih mendapatkan yang namanya hari raya Idul Fitri, yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menghapus kesalahan, kehilapan, dosa yang pernah kita lakukan 1 tahun yang lalu. Hanya 2 dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan, yaitu dosa syirik kepada Allah dan dosa kepada kedua orang tua kita. Kalau kita syirik kepada Allah, memperduakan Allah,
sebelum kita taubatan nasuha, Allah belum mengampuni dosa kita. Tapi setelah kita salat taubat dan mengampuni, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni kesalahan dan kehilapan kita, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun. Begitu juga kalau kita berdosa kepada kedua orang tua kita, sebelum kedua orang tua kita belum menghalalkan, belum menerima maafnya kepada kita, maka Allah belum ridha kepada kita. Olehnya itu menjadi budaya kepada kita, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita selalu mendatangi kedua orang tua kita. Kalau sudah wafat, kita datangi makamnya untuk selalu minta ridhonya. Karena ridallahi wa fil ridah walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Ada masalah yang kita hadapi, kembalilah minta ridhonya, didoakan oleh kedua orang tua kita. Doa orang tua kita itu langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa anak terhadap orang tuanya langsung juga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kembali kepada kesucian, tidak lain yang dimaksudkan adalah kembali untuk senantiasa kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dasar iman dan takwa, itulah yang mendapat jaminan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang dipanggil diawali dengan amanu, beriman. Setelah kita beriman, hanya orang yang beriman yang melaksanakan perintah Allah, baik itu salat, puasa, zakat dan haji, itu diawali dengan dasar keimanan. Setelah kita melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji, maka ujungnya adalah meraih tattaqun. Seperti juga yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka kita keluar di bulan suci Ramadan, kita mendapat predikat tattaqun. Takwa kepada Allah, itulah yang benar-benar tawaduk, tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itulah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Talaq juga dijelaskan dalam ayat kedua dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di situ digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapi, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari mana datangnya rezeki itu? Dasar ketakwaan itulah kita akan diberikan kemudahan di dalam, baik di dalam mencari rezeki Allah, begitu juga di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga kembali fitri adalah sebelum manusia dilahirkan di atas permukaan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala ada teken kontra dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka kita menjawab, qalu bala syahidina. Inilah syahadat yang pertama kita ucapkan ketika belum dilahirkan oleh ibu kita. Inilah syahadat yang pertama kita ikrarkan ketika kita masih di alam arwah. Qalu bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Persaksian inilah sehingga kita diberikan ruh, diberikan nyawa, diberikan rezeki. Ada 3 rahasia yang dititipkan kepada kita yang manusia tidak tahu. Wa ajalahu wa amalahu wa rizqikahu. Ajal kematian manusia tidak tahu, rezeki manusia tidak tahu. Olehnya itu selalu kita minta dipanjangkan umur kita. Setiap selesai dalam sujud terakhir kita, apakah itu salat wajib, salat sunnah, kita selalu minta di penghujung salat kita minta ada 3 yang selalu kita minta setelah kita membaca subhana rabbi a'la bihamdi. Apa yang kita minta? Yang pertama kita minta setelah itu adalah
Ya Allah, berikan kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Yang kedua yang kita minta di sujud terakhir adalah cukupkan rezekiku ya Allah. Cukupkan rezekiku ya Allah. Lapangkan rezekiku ya Allah. Yang ketiga yang kita minta, matikan saya dalam Islam, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupan kita. Karena itulah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Itulah yang dijamin. Maka senantiasa kita berzikir dimanapun kita berada, selalu membaca la ilaha illallah, karena inilah yang akan kita bawa sejak lahir sampai di dunia ini, sampai menghadap kepada Allah. Itu yang harus kita ikrarkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, ketika manusia dilahirkan dari perut ibunya, ada potensi iman yang kita bawa, yaitu potensi fitrah, kesucian. Fitrah yang dimaksudkan adalah keimanan. Yang ketika kita keluar dari perut ibu kita, ada kalimat tauhid yang kita bawa. Itulah yang kita kembangkan di atas permukaan bumi ini. Kalimat itu adalah kalimat hidup. A, I, U. Dalam penafsiran ini adalah kalimat alifullah. Itulah asmaul husna. A itu adalah kalimat ketauhidan. Kalimat 99 namanya Allah, itulah A. Tidak ada yang bisa bunuh, karena dia adalah pemilik kehidupan. I itu adalah iman, ihsan, dan Islam. Setelah kita beriman kepada Allah, maka kita beriman dan kita melaksanakan perintah Allah. Mana itu Islam? Di dalam rukun Islam dijelaskan ada rukun Islam, ada rukun iman. Apa itu ihsan? Mengenal diri kita bahwa saya ini adalah milik Allah dan saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kembali fitrah. Apa itu U? A, I, U. Di sinilah gambarkan ada inilah Umar. Itulah hamba yang berusaha untuk senantiasa menuju kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya lagi ketika mencari rezeki Allah, banyaklah membaca ya Rasul. Ketika minta ampun kepada Allah, ya Ghafur. Ketika bersyukur, ya Syakur. Mendapatkan ilmu, mencari ilmu Allah, ya Alim. Semua ada di dalam Asmaul Husna. Inilah hakikat A-I-U, adalah kalimat ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah harus ditanamkan pada diri kita untuk jadikan sebagai alat kehidupan kita, sebagai kontrol kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah itu, ketika manusia dilahirkan oleh ibunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu mauludin yuladu ala fitrah fabuahu yuhibidani yumayusani ayunasrani, bahwa setiap bayi yang dilahirkan di atas permukaan bumi ini dalam keadaan fitrah suci, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Islam, Yahudi, Nasrani atau Majusi. Olehnya itu, yang mengkader menjadi orang yang saleh, anak kita adalah kembali kepada kedua orang tuanya, terkhusus di dalam pembinaan ibadah salatnya. Karena kenapa? Salatlah yang pertama dihisab, salatlah yang pertama diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal ibadah kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Olehnya itu, dengan salat kita bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Kuncinya kita sudah miliki. Kalau kita puasa, zakat, haji, bersedekah, berimpat dan bersedekah, tapi tidak salat, tetap ada pahalanya yang kita dapatkan, tetapi tidak bisa dinikmati. Kenapa? Kuncinya kita tidak miliki. Olehnya itu, ada tiga yang harus kita jaga di dalam salat, termasuk khusyuklah ibadah salat kita. Ketiga-tiga ini kita jaga. Yang pertama, ketika takbiratul ihram, angkat takbir, Allahu Akbar. Inilah yang mengantar sampai ke Sidratul Muntaha. Inilah yang mengantar kita untuk melapor kepada Allah 5 kali sehari semalam.
Setelah kita melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka orang yang menjaga salatnya tidak pernah takut mati. Kenapa? 5 kali sehari semalam dia serahkan dirinya, siap hidup ya Allah dan siap mati. Yang takut mati, yang tidak pernah salat. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah yang harus kita jaga. Yang pertama. Yang kedua yang harus kita jaga di dalam salat ketika membaca surah Al-Fatihah. Secara sahnya salat kita adalah surah Al-Fatihah. Perbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Terkhusus ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Yang disembah adalah Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Yang ketiga yang harus kita jaga di dalam salat adalah ketika transaksi antara hamba dengan Allah. Di manakah itu? Ketika bertahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku bersumpah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi, aku bersumpah bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Termasuk khusyuklah ibadah salat kita. Ketika tiga ini kita jaga, takbiratul ihram, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kembalinya kesucian dan kepintaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Olehnya itu, marilah senantiasa kita selalu mengulangi dalam artian perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak zikrullah, banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan motivasi dalam hidup dan kehidupan kita, terkhusus di dalam selalu kembali fitrah, kembali suci. Yang kembali suci adalah kesucian ketika mengambil air wudu untuk melaksanakan sholat. Itulah kembali fitrah, dan itulah yang akan dijamin tidak akan dicabut roh kita oleh malakal maut sebelum kita suci, sebelum kita sholat. Kenapa? Kita selalu minta di dalam sholat kita, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fi adim wa nafa'ni wa iyyakum fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un 'alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amin. Allahumma ghfir minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya kadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma rabbi habli minas salihin, rabbi habli minas salihin, rabbi habli minas salihin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
subhanaka inna kunna minas zalimin. Allahumma la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.